pagi anak-anak. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus mengizinkan kami untuk boleh belajar. Walaupun dalam jarak yang jauh, tapi dengan pertolongan Tuhan, kami percaya kami dapat mengerti dan kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita bab yang ke-7, yaitu tentang ibadah yang benar. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya ketika kita beribadah, memuji Tuhan di gereja, tetapi juga sikap hidup kita sehari-hari. Ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara atau sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas artinya hati yang sungguh-sungguh menginginkan kesucian dari Tuhan Allah. Jadi ketika kita beribadah, beribadahlah dengan hati yang tulus, yang suci. Jangan marah, jangan memendam benci kepada orang lain, jangan dipenuhi dengan iri hati, ya, tidak boleh. Harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan, karena dosa kita sangat banyak supaya diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah diampuni dengan seluruh dosa kita, maka kita pasti akan sungguh-sungguh datang dengan tulus hati kepada Tuhan dan mengucap syukur. Yang kedua, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka berpenampilanlah yang sopan dan sederhana. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ya, masalah pakaian, kalau laki-laki sih biasa pakaiannya sangat simpel saja. Tapi ada juga yang datang ke gereja pakai sendal jepit, itu juga tidak benar ya. Jadi harus dengan pakaian yang sopan. Perempuan ketika datang ke gereja, ya sopanlah. Tidak perlu pakai baju yang you can see, I can see, akhirnya we can see and all can see. Semua orang melihat. Nah, jadi kita tidak boleh demikian. Juga tidak perlu mempergunakan perhiasan yang mahal-mahal. Kita bukan saya lihat ada orang ya beribadah kepada Tuhan, ya boleh sih pakai perhiasan untuk memperindah. Tetapi kalau sampai berlebihan seperti toko emas berjalan, itu sudah tidak benar juga. Jadi gunakanlah pakaian yang sopan, rapi, dan sederhana. Tidak perlu harus dengan pakaian yang mewah. Yang ketiga, yaitu ketika kita beribadah kepada Tuhan, berdiam diri dan patuh menerima ajaran firman Tuhan. Jangan bermain handphone ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jangan berbicara satu dengan yang lainnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan juga jangan diam tetapi tidur ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi harus menerima ajaran firman Tuhan dengan patuh, dengan taat, dan kita mengaminkan firman Tuhan di dalam hati kita dan hidup kita. Nah, ada beberapa konsep yang salah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, kita datang beribadah kepada Tuhan hanya untuk mentaati perintah manusia atau perintah orang tua atau perintah guru agama atau perintah pendeta. Matius 15 ayat 9 katanya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah
perintah manusia. Ya, jadi bukan tidak boleh. Ya, memang mungkin mulanya kamu datang ke gereja disuruh orang tua, disuruh guru dan sebagainya. Tetapi kemudian ini harus menjadi satu kesadaran, kita datang kepada Tuhan karena kita rindu akan hadirat Tuhan. Ya, jadi ibadah bukanlah kebiasaan kita turun-temurun dari keluarga kita atau rutinitas sejak kecil. Ya, karena dari kecil kita sudah ke gereja di antara orang tua, jadi menjadi satu rutinitas. Tidak. Ya, memang kita selalu beribadah kepada Tuhan, tapi bukan menjadi satu rutinitas, melainkan karena kita rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak beribadah, ada sesuatu yang kurang dari dalam tubuh kita, gitu ya. Karena apa? Kita sudah menghidupi ibadah itu dan firman Tuhan itu. Yang kedua, beribadah tidak dengan segenap hati. Tuhan tidak menghendaki kita beribadah duduk di rumah Tuhan, tapi pikiran kita ke tempat yang lain. Kita memikirkan banyak hal dan kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1 Samuel 12 ayat 20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya benar, kita melakukan banyak dosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Karena itu kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Untuk mengucap syukur karena dosa-dosa kita telah ditebus. Ya, jadi beribadahlah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, konsep yang salah dalam beribadah. Ibadah untuk mencari keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang tidak salah kita datang kepada Tuhan untuk minta diberkati, untuk minta kesembuhan, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapat nilai, ya, kamu yang merah supaya dapat nilai, atau yang tidak merah supaya dapat nilai tambah. Boleh-boleh saja. Tetapi jika hanya itu saja yang menjadi motivasi kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ini menjadi salah. Berarti kita hanya mau menyenangkan diri kita sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Jadi jangan salah, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk mengucap syukur, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan, kita juga diberkati Tuhan, kita juga menjadi senang, kita juga bisa mendapat pasangan hidup, kita juga bisa mendapat berkat, disembuhkan, kita juga bisa mendapat nilai, mendapat kekuatan. Ya, jadi motivasinya itu yang tidak boleh salah. Jadi itu perlu diperbaiki. Nah, ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini sudah diajarkan beberapa minggu yang lalu, ya. Ibu ulangi kembali. Nih, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ibadah yang sejati yang pertama adalah hidup kudus, ya. Jadi selain di gereja tadi, hidup kudus.
ibadah bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu, mengikuti pelayanan atau aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan, menjaga tubuh kita supaya tetap kudus, menjaga hidup kita, mata, tangan, mulut, pikiran kita supaya tetap berkenan kepada Allah. Ya, jadi jangan beribadah ke melayani tetapi nanti mulutnya pulang dari gereja langsung cakap yang kotor. Itu tidak benar. Harus menjaga kekudusan hidup. Yang kedua, ibadah yang sejati harus ada perubahan pola pikir. Menuntut adanya perubahan pola pikir. Jadi kalau kamu beribadah tapi tidak ada perubahan pola pikir, berarti kamu tidak datang dengan tulus kepada Tuhan. Berarti kamu datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah tadi. Jadi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, pasti ada perubahan pola pikir. Jika dulu dia menilai segala sesuatu dari materi, maka sekarang harus tidak demikian lagi. Rela meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membantu orang lain. Kalau dulu hanya bersumber pada diri sendiri, sekarang tidak lagi demikian. Kalau dulu hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, ini dengan pemikiran duniawi, suka iri hati, marah, dendam, dan benci terhadap orang lain, maka kalau kamu sudah beribadah kepada Tuhan, maka harus ada perubahan pemikiran yang rohani, dari yang duniawi menjadi rohani. Selalu bersyukur kepada Tuhan, sabar, mengampuni kesalahan orang lain, tidak mendendam, dan mengasihi hidup orang lain. Yang ketiga, prinsip hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berbohong, mencuri, menyontek, berkelahi, maka harus dibuang dan diganti dengan memegang teguh prinsip kejujuran, ketulusan, peduli terhadap orang lain, serta melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi ketika kamu beribadah kepada Tuhan, maka harus ada perubahan pola pikir, ya, menjaga kekudusan hidup dan memiliki perubahan pola pikir. Baru kamu benar-benar memiliki ibadah yang sejati. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan